warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah perwakilan dan pembukaan presentasi ini. Untuk di sini akan mempresentasikan video klasifikasi random forest classifier untuk channel pelanggan watch sales. Nah, untuk di langkah pertama kita mulai dulu dengan info library. Yang dibutuhkannya itu adalah pantas buat baca data Seaform dan Metaphor, buat visualisasi, dan tentu saja tools dan software untuk processing dan klasifikasinya. Untuk langkah kedua itu ada load data. Kita load file CSV ke data frame dipakai PD read CSV. Nah, isinya itu adalah pembelanjaan dan pelanggan seperti fresh, milk, konseri, dan lainnya. Nah, untuk ketiga itu ada distribusi target. Sebelum modeling kita analis dulu distribusi targetnya, yaitu ada channel, Horeca, sama retail. Untuk di sini kita lihat datanya apakah relatif seimbang atau enggak. Kalau misalkan artinya cocok banget, berarti itunya itu adalah relatif seimbang. Untuk di sini kayaknya seimbang di gambarannya. Oke, semuanya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai korelasi antar fitur ya untuk dataset ini. Jadi ini adalah tampilan sintaksnya yang sudah dikerjakan ya. Untuk barisan pertama ini berisi X sama dengan df.drop yang berisi channel region. Axis sama dengan 1. Jadi df.drop ini fungsinya untuk menghapus kolom channel dan region. Dan baris yang kedua ini plt.figure yang berisi figure size sama dengan 10,8. Jadi plt.figure ini berfungsi untuk mengatur ukuran plot. Dan barisan ketiga ini sns.headmap yang di dalamnya x.core and not through cmap coolworm. Jadi sns.headmap ini berfungsi untuk menampilkan heatmap korelasi antar fitur. Dan barisan keempat ini terdapat plt.title yang berisi heatmap korelasi antar fitur. Jadi plt.title ini berfungsi untuk memberi judul pada plot. Dan barisan kelima ini berisi plt.type layout. Jadi plt.type layout ini berfungsi untuk merapikan tata letak elemen plot. Dan barisan keenam ini yang terakhir berisi plt.show. Jadi untuk menampilkan plot. Jadi ini adalah tampilan heatmap korelasi antar fiturnya ya. Dan juga di heatmap ini kelihatan banget kalau fitur grocery, milk, dan detergent paper punya korelasi tinggi yang nanti bakal ngaruh banget ke model. Oke, langkah 5. Sekarang kita pre-processing. Sekarang kita memisahkan X fitur dan Y target. Lalu bagi datanya jadi data latih dan data uji 70:30. Kita juga akan normalisasi fitur-fitur X pakai standar scalar supaya skalanya seragam dan modelnya optimal. Ini ya. Oke, keenam langkah 6 latih training model. Nah, sekarang kita masuk ke jantungnya, membangun model klasifikasi dengan random forest classifier. Ini algoritmanya assemble yang cukup powerful buat data-data kategori kayak gini. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan. Setelah training model, kita masuk ke evaluasi model. Nah, di evaluasi model ini kita prediksi data uji lalu evaluasi performanya. Kita cetak confusion matrix, confusion report, dan cross validation-nya. Kalau cross validation-nya bagus, berarti akurasinya stabil dan bagus juga.
Oke, selanjutnya di sini ada Y-pred sama dengan model Predict X test scalet. Di baris ini kita meminta model untuk memprediksi hasil dari data uji X test scalet. Terus datanya disimpan di Y-test Y-pred. Nah, selanjutnya confusion matrix. Confusion matrix adalah tabel yang menunjukkan berapa banyak data yang diprediksi benar dan salah oleh model dibagi berdasarkan kelasnya. Nah, selanjutnya ada classification report. Classification report memberikan ringkasan matriks evaluasi seperti precision, recall, F1 score, dan support. Ini adalah outputnya dari search kode evaluasi model. Nah, dengan kode ini kita bisa melihat seberapa baik model kita bekerja. Kita tahu di mana model sering salah, sedangkan classification report memberikan nilai-nilai penting seperti precision, recall, F1 score, dan supportnya. Jadi kita bisa lebih mudah mengevaluasi dan memperbaiki model jika diperlukan atau ada kesalahan. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai interpretasi model, di mana saya akan menjelaskan tentang feature importance. Nah, di sini kita bisa melihat fitur mana yang paling berkontribusi dalam membuat keputusan klasifikasi oleh si model random forest-nya. Di sini kita pengen tahu fitur-fitur apa yang ada di dalam data pelanggan yang paling mempengaruhi si model buat memprediksi apakah seorang pelanggan termasuk ke dalam Horeca atau retail. Ketika kita merun perintah ini akan muncul grafik batang seperti ini, di mana sumbu Y-nya terdapat feature yang terdiri atas fresh, milk, grocery, frozen, detergent paper, delicatessen. Dan di sumbu X-nya terdapat nilai importance score yang mana menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing fitur terhadap modelnya. Lalu kemudian nilai importance score ini berdasarkan perhitungan si random forest-nya. Jadi kayak misalnya model ngelihat berapa sering sama seberapa besar dampak ketika sebuah fitur digunakan untuk memisahkan data dalam pohon-pohon. Nah, terus dari grafik ini kita bisa ngelihat kalau si bagian feature detergent paper sama grocery yang diandelin pembeliannya untuk memutusin seorang pelanggan itu masuk ke dalam kelas Horeca atau retail, yang artinya mereka memiliki kontribusi besar dalam keputusan si random forest-nya. Lalu selanjutnya ada ROC curve. Di sini ROC curve ini adalah Receiver Operating Characteristic Curve. Di sini dia itu adalah salah satu metode paling umum untuk mengevaluasi performa model klasifikasi, khususnya untuk dua kelas yang kita punya tadi, ada Horeca sama retail. Nah, ketika merun perintah ini akan muncul grafik seperti ini, di mana di bagian horizontal terdapat false positive rate yang menggambarkan seberapa sering model salah mengklasifikasikan pelanggan Horeca sebagai retail. Dan di bagian sebelah sini ada true positive rate yang menggambarkan seberapa sering model berhasil mengklasifikasikan pelanggan retail dengan benar. Lalu kita bisa lihat ternyata di sini naiknya sangat tajam, kurvanya naik sangat tajam, yang menunjukkan bahwa model kita memiliki kemampuan yang baik dalam membedakan antara dua jenis pelanggan tersebut.
yang mana pelanggan retail, yang mana pelanggan HoReCa. Lalu selain grafik ini kita bisa lihat di sini ada AUC atau area under the curve, yang mana hasilnya ada 0,96. Ini juga nunjukin bahwa model kita memiliki tingkat akurasi dan ketepatan yang sangat tinggi sebagai yang sangat tinggi, yang artinya adalah berarti secara keseluruhan model random forest ini mampu membedakan pelanggan HoReCa dan retail dengan sangat baik berdasarkan data historis pembeli yang ada. Klasifikasi WorldScares customer yang sudah kita kerjakan dari seluruh tahapan analisis mulai dari eksplorasi data, pre-processing, hingga modeling dengan random forest dapat disimpulkan bahwa model mampu mengklasifikasikan pelanggan dengan cukup baik. Proses normalisasi dan pembagian data turut membantu meningkatkan performa model. Fitur seperti detergent paper, grocery, dan milk menjadi yang paling berpengaruh dalam klasifikasi antara pelanggan retail, dan HoReCa. Hasil evaluasi menunjukkan akurasi yang baik, nilai AOC tinggi, serta model yang cukup stabil melalui validasi silang. Secara keseluruhan, pendekatan ini efektif untuk memahami pola belanja pelanggan dan bisa digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih banyak.